Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, apa kabarnya? Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dingin ya Bapak Ibu, mudah-mudahan semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat, banyak rezeki, berlimpah dan barokah. Semoga Bapak Ibu senantiasa bahagia, senantiasa bergembira dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita bersyukur Bapak Ibu, karena Allah sedang mempergantikan dan mempergilirkan bagi kita musim penghujan. Sekarang sudah mulai musim penghujan, pertanda alam ini akan mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menjadi pertanda bahwa hidup kita pun akan semakin baik. Kalau kita susah hari ini, tahu lihat musim hujan begini, berarti musim pun akan berubah. Begitu pula takdir atas diri kita tidak selamanya tidak menyenangkan. Kadang-kadang takdir yang Allah buat kita itu adalah menyenangkan. Kadang-kadang tidak menyenangkan, tapi juga jangan salah, lebih banyak yang menyenangkan. Kalau sekali-sekali susah, ya boleh mengeluh, tapi jangan keterusan ya. Jangan mengeluh itu kebablasan, kebanyakan gitu. Dikit-dikit saja, tapi kita tetap ke masjid, tetap beribadah, tetap berdisiplin menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah hidup selalu dipenuhi dengan ujian, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Tapi yang paling penting bagi kita adalah bersyukur. Apapun yang terjadi kita bersyukur, kita berbahagia, tandanya kita disiplin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sunnatullah namanya. Sunnatullah itu adalah cara, sistem yang Allah buat untuk menjadi sahabat bagi manusia. Situasi dan kondisi yang senantiasa menemani hidup manusia, yaitu susah dan senang. Kalau kita sebut sunnah Rasul, karena ini bulan Maulid Bapak Ibu, maka yang utama adalah bagaimana kita memupuk rasa cinta dan rindu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta dan rindu itulah yang mendorong kita, memberi kita semangat untuk menteladani Kanjeng Nabi. Jangan dikira sunnah itu melaksanakan tok, tapi tidak ada rasanya. Tidak begitu Bapak Ibu. Kita ini melaksanakan sunnah, juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya kita semakin dekat kepada beliau dan cara kita berislam mentaati Allah ini semakin lurus. Maka dulu banyak orang di antara umat Islam setelah Khulafaur Rasyidin itu semangat beribadah, tapi kalau diajak perang mulai turun. Sebab apa? Dia berislam tidak dengan perasaannya, tidak dengan hatinya. Itu adalah benih kemunafikan. Seperti orang-orang Yahudi, kalau diajak senang mau, ajak menang mau, tapi tidak diajak perang mau. Sejak zaman Nabi Musa dulu dan gitu. Mengapa? Dia tidak punya ruh, tidak ada cinta di dalam hatinya. Nah, metode Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menerapkan sunnah Rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan mencintai Rasul. Dengan cara cinta itulah maka kita semakin dekat dan makin nikmat melaksanakan ibadah. Mungkin naik sholatnya enak, itu pasti karena sangunya juga yang enak. Sangunya sholat itu adalah kerinduan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak salah kalau para ulama mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berselawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berselawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari sejarah Nabi. Jangan sampai anak cucu kita tidak ngerti dari Nabi, ya. Perjuangannya apa? Ya cuma ngerti Nabi Muhammad, Nabi kita, ya. Tapi bagaimana kecintaan Rasul kepada umatnya? Generasi muda sekarang tidak ada rasa saat menyebut nama Nabi Muhammad, itu tidak ada rasanya. Itu yang keliru. Apa rasanya saat bersalawat? Adakah kerinduan pada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, karena dia jarang ngaji, ya Bapak Ibu, tidak pernah dengar cerita bagaimana kanjeng Nabi itu merindukan umat beliau di akhir zaman. Bahkan kanjeng Nabi itu pernah menyembelih kurban atas nama umat. Saking cintanya pada umat, ya umatnya jadi kita ini, ya. Jangan kita melaksanakan ibadah yang tidak ada rasanya. Nanti rasanya sekolah gitu, ya. Kayak makan nasi pak nggak pakai lauk, ya. Sekolahnya anyep, ya. Terus anyep atas kaki, rasanya kayak mau gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita beribadah dengan rasa. Salah satu strategi yang diajarkan ulama adalah rajin-rajinlah berselawat dan sering-seringlah zikru maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat kelahiran dan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekatkanlah anak-anak kita dengan kanjeng Nabi. Caranya gimana? Diajak cerita, karena gitu, ya. Jadi belajar agama itu jangan hanya soal fikih saja, buku-buku saja, jangan. Diajari bagaimana caranya punya cinta pada kanjeng Nabi. Cara yang mudah adalah kalau kanjeng mau cinta sama Nabi, sebut namanya berkali-kali. Itu yang pertama. Jadi dan pacaran juga disebut namanya berulang-ulang, dibayangkan wajahnya, gitu ya. Dibayangkan kita hadir di hadapan beliau, disebut namanya berkali-kali. Maka kita itu diajarkan oleh agama untuk zikir Subhanallah. Biar dekat hati ini pada Allah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita menyebutnya dengan suara yang indah, dengan hati yang indah, yang ikhlas. Walaupun suaranya agak cempreng, agak gitu serat-serat gitu ya. Tidak mengapa. Yang penting kita mengucapkannya dengan ikhlas supaya makin dekat sama Allah. Maka para ulama dulu ngajari kita sholawatan diulang-ulang. Bahkan kanjeng Nabi bersabda, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersalawat untukku sekali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau kita salawat jangan cuma sekali. Sekali saja pahalanya 10. Kalau 10 kali salawat kanjeng Nabi, Allah akan bersalawat
berbuat kepada kita berarti berapa? 100 kali. Bilangan-bilangan ini yang akan membuat kita semakin banyak menyebut nama Allah dan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita beribadah dalam perspektif pribadi, perbuatan individu, inilah yang paling efektif. Jangan ngomongin orang, nggak usah bingung sama orang, nggak pernah salawatan. Biarin aja kita ajak kurang salawatnya. Ada orang ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Ya kalau dia tanya kita layani, kalau dia tidak tanya nggak usah disalah-salahkan kan gitu. Dia sedang belajar, kita juga sama-sama sedang belajar. Tapi satu hal yang tidak boleh luput dari diri kita adalah bagaimana caranya mencintai Allah. Sebutlah namanya berkali-kali. Nanti Allah tetap tidak kelihatan, tetapi semakin terasa di dalam hati. Suatu saat panjenengan akan ke Mekah. Allahumma umrah atau haji. Panjenengan akan datang ke sana. Orang Barat, orang Eropa, mualaf yang baru saja masuk Islam, bertransaksi mualaf, datang ke Mekah, lihat Ka'bah, masuk Masjidil Haram itu sudah bergetar betul. Sujudnya, sujud tersungkur, lembek ini dalam sujud. Biasanya orang Barat jangan kayak rembohnya. Remboh itu jangan. Tapi di hadapan Ka'bah dia bersujud nangis sampai 1 jam, saking terharunya, dan dia tidak berhenti menangis hingga prosesi umrah itu selesai. Sambil tawaf dia terus. Dia meratapi kedunguannya di masa lalu. Dia mempelajari Islam dengan rasa. Ini ilmu para sunan Rasul. Padahal kalau mau mengikuti kesaktiannya para imam, para wali, para aulia, pelajarilah rasa. Bagaimana mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan. Yang salat enak berat. Bisa tanya pada diri sendiri, kalau panjenengan sholatnya enak, indah, ketagihan pengen terus, panjenengan bakal jadi wali. Kalau sholatnya terpaksa, sikilnya diseret-seret, dan diancam kalau panen, setelah sholat tak kayak imaman, malah tak kayak pendom. Ini tidak bakal jadi sunnah, tidak bakal dekat sama Allah, tidak bakal jadi orang bertakwa. Inilah yang paling penting diajarkan oleh setiap ustaz, setiap guru ngaji, supaya mengajarkan kepada anak-anak rasa cinta pada Allah dan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang paling gampang, buatlah nyanyian nazam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
makin cinta pada kanjeng Nabi SAW. Kita baca sejarahnya, ya. Kita baca juga apa-apa yang bisa menjadikan tambahan pengetahuan supaya kita semakin dekat pada kanjeng Nabi SAW. Demikianlah Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.